Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas BRI 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk BRI, untuk riwayat pembagian dividennya dulu ya, jelas perusahaannya adalah perusahaan yang baik ya. Semua orang udah tahu 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya, artinya bisnisnya ini stabil, terbukti profit, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Ya, cuman kebanyakan orang itu ya fokusnya hanya kepada harga sahamnya aja gitu ya. Padahal kalau kita melihat gitu ya, perusahaan itu betul dia memang baik gitu ya, bagus. Cuman kan masalah harga gitu. Jangan-jangan teman-teman belinya kemahalan gitu. Jadi pastikan teman-teman itu ya membelinya udah ada menghitung dengan metode valuasi yang digunakan ya, apakah sudah murah atau belum. Nah, baru bisa masuk gitu ya. Jadi jangan sembarang ikut-ikut FOMO gitu ya. FOMO asal beli, nggak tahu targetnya di berapa, belinya kemahalan, nggak tahu juga. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, di sini saya sampaikan dulu ya. Sebenarnya saya mohon maaf dulu gitu ya, karena di sini kita masih pakai format yang biasa gitu ya, karena kesibukan di kerjaan di sini memang masih padat sekali gitu. Jadi saya belum melanjutkan ya untuk yang format yang perbankannya gitu ya. Saya sempat sudah ditagih oleh salah satu penonton kita, Pak kapan keluar? Nanti ya, saya perlu waktu untuk menyusunnya. Oke, kita cek dulu untuk kas tarakasnya ya di sini. Kenapa kita lihat kas tarakas gitu? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan terganggu ya untuk aktivitas bisnisnya. Dan untuk posisi kas tarakasnya di sini memang naik sekitar 2,2 triliun ya. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Oke, selanjutnya cek ke bagian laba rugi, ekuitas. Ya, di ekuitas kita langsung pilih saldo labanya dulu. Yang ini nilainya gitu ya. Nah, saldo laba ini penting karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si BRI dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 222,6 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini jelas perusahaan yang baik gitu ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Nah, selanjutnya kita cek ke ekuitas miliknya dulu, yang ini nilainya kita pindahin. Oke, di sini memang untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 2 ya. Jadi BRI ini telah mencetak profitnya sebesar 2 kali modal awalnya ya di luar dividen gitu. Jadi ibarat teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, itu telah profit 2 miliar ya gitu ya di luar dividen. Jadi ini ya tadi perusahaan yang baik gitu ya. Wajar PBV-nya premium di 1,8 gitu. Nah, selanjutnya kita cek ke bagian laba ruginya gitu ya. Kita langsung pilih pendapatan. Ya, di sini memang ada pendapatannya ada 2 ya, ada bunga syariah, dijumlahkan aja pakai yang ini. Oke, kita pindahkan dulu gitu ya. Nah, pendapatannya penting. Kenapa? Karena pendapatannya adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Dan untuk BRI ini kinerja pendapatannya naik sekitar 4% ya, naik sekitar 8,5 triliun. Ya, ini baik. Nah, lalu pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nah, kalau di perbankan itu ada biaya bunga dan syariah yang setara dengan harga modal tersebut. Ya, jadi nanti bisa kita menghitung laba bruto. Ya, laba brutonya yang ini. Pendapatan bunga syariah neto. Ya, yang sudah dikurangi oleh total beban bunga langsungnya. Ya, atau beban syariah langsungnya. Yang ini nilainya. Nah, ini kita harus lihat. Ya, setiap kuartalnya juga. Karena untuk lihat inti efisiensi perusahaan. Lewat apa? Gross profit margin. Gitu. Jadi misalnya kan ini tinggi ya. Perbankan yang bank-bank besar itu tinggi sekali GPM-nya ya, 72%. Artinya teman-teman kalau jual barang 100.000, itu ambil profit kotor langsung 72.000. Ya gitu. Jadi bagus. Jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Ya, karena nanti laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, nanti baru bisa muncul dihitung laba periode berjalannya ya, laba bersihnya yang ini nilainya. Ya. Nah, ini kita pindahkan dulu dan di sini kita lihatnya memang untuk kinerja laba kotor juga naik ya, pendapatan naik dan laba bersih, tapi sayangnya dia turun sekitar 5%, nah, turun sekitar 3,2 triliun gitu ya. Masih di bawah 10% lah, masih oke saya rasa ya gitu. Nah, tapi uniknya gitu PBV bolehlah premium ya, tapi sudah mulai mendekati murah ya, karena dia udah di 10, gitu ya. Memang kalau saya sih cari yang di 10, kurang dari 10 kalau biasa ya. Investor juga pada cari yang di bawah 5, di bawah 10. Ya, nih saya sampaikan kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi kalau beli PER 10 ya holding period setidaknya 10 tahun.
gitu ya. Jadi banyak yang komplain gitu kadang kalau lihat di forum gitu ya, Pak, orang itu beli BRI perusahaan bagus tapi kok harganya turun terus. Anda fokusnya saya rasa kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena fokusnya hanya ke harga. Gitu ya. Kalau fokusnya hanya ke harga, analisis laporan keuangan seperti ini nggak ada gunanya gitu ya. Maka kenapa saya selalu sampaikan gitu ya di video-video itu, patokan holding period itu setidaknya sesuai dengan PER. Ya, PER 10 ya holding period 10 tahun. Gitu ya. Kalau misalnya beli PER 10 di tahun pertama udah ragu gitu ya, ya berarti investing itu mungkin kurang cocok ya, investasi saham kurang cocok buat teman-teman gitu. Jadi mungkin perlu diperbaiki aja gitu ya pola pikirnya, kerangkanya. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian laporan arus kas ya. Di laporan arus kas di sini dia berbeda dengan pendapatan ya. Yang terpenting penerimaan kasnya dulu ya. Kalau penerimaan kas itu adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, nilainya yang paling atas ini ya. Jadi dia kan bilang pendapatan bunga sama syariah. Ya, jadi kita jumlahkan juga penerimaan kasnya itu bunga dan syariahnya, yang ini dua ya, kita jumlahin dulu. Karena kalau akrual itu pendapatan itu sifatnya kan akrual. Ya, jadi cuma dicatat di atas kertas saja gitu ya, diakui aja, nggak menghitung jumlah uang yang benar-benar diterima perusahaan. Nah, yang ini makanya penting kenapa kita harus mensinkronkan antara si penerimaan kas dengan si pendapatan. Lewat ini rasionya ini. Ya, ini bagus nih 97%-nya di atas 55%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 97 juta. Nah, 3 juta sisanya itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih gitu ya. Jadi jangan sampai nggak tertagih gitu. Karena tadi kan si kas ini kan tadi berfungsi untuk ini semua ya, aktivitas-aktivitas bisnisnya. Nah, jadi sekarang kas sudah diterima ya gitu ya. Dia bilang pendapatan 207 triliun, penerimaan kasnya 202 triliun gitu ya. Digunakan untuk bayar operasional gitu ya. Nanti keluar net CFO. Yang perbankan itu net CFO-nya yang ini ya, arus kas sebelum perubahan dan dalam aset dan liabilitas operasi, yang ini nilainya. Ya, nah nilainya wajib positif, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, dari sini memang untuk penerimaan kasnya dia turun tipis juga gitu ya, meskipun pendapatannya naik ya. Nah, untuk aktivitas operation CFO-nya di sini naik ya, ini bagus. Gitu. Nah, selanjutnya untuk kita lihat CFO yang kedua. Ya, yang CFO-nya yang kedua yang ini. Nah, secara umum kalau CFO-nya positif yang kedua ini, gitu ya, itu berkaitan dengan penyaluran kredit, gitu. Jadi kalau misalnya dia nilai positif, gitu ya, berarti perusahaan lebih nggak melakukan ekspansi kredit, gitu. Jadi lebih menahan penyaluran kreditnya. Nah, tapi kalau ini kan nilai berkurang nih, berarti di kuartal 2025 Q4 bank sudah mulai longgar, udah mulai aktif menyalurkan kreditnya kembali. Ya, biasanya mungkin karena perekonomian mungkin udah terlihat tampak lebih membaik, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, gitu. Cuman itu ya singkat aja ya, sudut pandang saya aja. Nah, lalu untuk aktivitas investasinya ini sini nilainya negatif, gitu artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Dan memang kalau di sini kita lihat ada kenaikan efek-efek ininya pos yang ini yang ininya besar gitu. Nggak masalah sih kalau investasi, memang kadang perbankan nggak terlalu terlalu jadi fokus utama lah. Kalau saya sih nilainya negatif ya berarti perusahaan berekspansi, simpel aja gitu. Lalu untuk aktivitas pendanaan di sini nilainya negatif ya, ini bagus, artinya kalau nilai negatif artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya dan juga dia membayar dividen ya. Lihat aja tuh nilai negatif tuh pelunasan pinjaman ya. Terus dividen tuh nilai negatif ya. Nah, di sini polanya bagus ya, polanya plus min dan ada kenaikan kas tarakas ya gitu. Jadi perusahaannya adalah perusahaan yang baik. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita adjustment gitu ya, dividen dimasukkan kembali, ini kan ada kelebihan kas ya. Jadi ada 4 cara perusahaan itu untuk memperkaya pemegang sahamnya. Caranya dengan tadi pembagian dividennya lebih besar, lebih sering gitu ya, ekspansi usaha, bayar pinjaman yang masih ada ya supaya beban bunganya lebih ringan, atau buyback saham aja ya supaya EPS dan DPS-nya lebih besar gitu. Jadi ujung-ujungnya pemegang saham yang diuntungkan ya gitu. Oke, di sini saya nggak bahas untuk rasio perbankan ya, seperti capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, terus non performing loan gitu dan rasio-rasio perbankan yang lainnya ya. Jadi silakan teman-teman analisis lebih lanjut ya untuk rasio perbankannya tersebut ya, karena di sini saya hanya bahas sekilas saja BRI ya, jadi pasti perlu dilengkapi. Nah, jadi untuk BRI setelah saya lihat gitu ya, seperti biasa ya, perusahaannya adalah perusahaan yang baik gitu ya, 3 tahun kebelakang bagi dividen, stabil, terbukti profit, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Bisnis ini juga saldo positif, telah profit sebesar 2 kali modal awalnya di luar dividen. PBV tapi premiumnya di 1,8, per nyaris sudah mulai di bawah 10, di tepatnya di 10,46. Pola arus kas bagus ya, plus min dan ada kenaikan kas tarakas. Ya, ini sehat cash flow-nya gitu. Cuman yang tadi yang kurangnya rasio perbankan gitu, terutama non performing loan, silahkan teman-teman hitung sendiri ya, dianalisis lebih lanjut gitu.
Oke, itu aja mungkin saya rasa untuk BBRI ya gitu. Dan perlu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4. Jadi untuk 2026 berjalan, prospek kedepannya gimana teman-teman yang harus analisis sendiri ya, itu nilai sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan juga di sini saya nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham kita kembalikan aja ke mekanisme pasar gitu. Dan juga untuk valuasi ya, valuasi di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih akurat, lebih bagus, silahkan digunakan. Ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Ya, oke itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menyimak. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.